Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 21 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1-6 bercerita tentang bagaimana perselisihan antara orang-orang Yahudi dengan Paulus dan Barnabas mengenai orang non-Yahudi yang mau menjadi pengikut Kristus. Paulus dan Barnabas berpendapat orang-orang non-Yahudi tetap bisa diselamatkan sekalipun tidak disunat menurut adat istiadat nenek moyang bangsa Yahudi yang diwariskan oleh Musa. Maka terjadi perselisihan itu dan akhirnya diusulkan agar Barnabas dan Paulus pergi ke Yerusalem menemui rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Maka akhirnya Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem bertemu dengan para rasul dan penatua-penatua untuk mencari jalan keluar soal itu. Dan mereka mulai bersidang di Yerusalem untuk mencari kehendak Allah. Itulah yang dikenal dengan Konsili Yerusalem, konsili pertama untuk menyelesaikan persoalan dalam gereja. Sedangkan dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bersama amanat Yesus kepada murid-muridnya yang menegaskan, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bapa adalah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang berbuah dibersihkannya agar menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, ia tidak akan berbuah. Demikian pula, jika kalian tidak tinggal dalam aku, dalam Yesus, maka kalian tidak akan berbuah." Ranting yang tidak menempel pada pokok anggur akan dibuang keluar, kering, dan kemudian dibakar. Tetapi ranting yang menempel pada pokok anggur dan kita yang menempel pada Yesus dan firman Yesus tinggal dalam hati kita, maka kita akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah.
Saudaraku terkasih, kedua bacaan penuh dengan makna dan permenungan. Kita semua tahu tidak mungkin semua orang mempunyai paham yang satu dan sama. Maka ketika terjadi perselisihan, para rasul Barnabas dan Paulus bersidang bukan mencari kehendak siapa yang benar, tetapi apa yang dikehendaki Allah atas peristiwa itu. Bukan mencari pembenaran diri, tapi mencoba discernment. Allah mau apa dengan peristiwa itu. Maka kita juga boleh bertanya sebagai permenungan kita. Kalau ada persoalan, ada masalah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dan dalam diri kita, apakah kita lebih mencari pembenaran diri, ataukah kita bersama-sama discernment mencoba mencari kehendak Allah? Dan itulah yang kita laksanakan. Maka kita bersyukur sudah sejak awal diberi contoh oleh jemaat perdana bagaimana menyelesaikan perselisihan. Bukan mencari kehendakmu atau kehendakku, tapi bersama-sama mencari kehendak Allah, agar akhirnya hanya kehendak Allah lah yang kita jalankan, yang kita laksanakan, yang kita ikuti. Sekali lagi pertanyaan, bagaimana ketika saya menghadapi tantangan, kehendak siapa yang saya cari? Dari bacaan Injil jelas, Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting tidak akan bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak menempel pada sang pokok anggur. Saya yakin kita semua sudah dibaptis. Kita semua adalah ranting yang menempel pada pokok anggur, yang boleh kita pertanyakan, kita renungkan, kita refleksikan. Bagaimana cara menempel kita? Bagaimana cara kita bersatu dengan sang pokok? Harapannya kita menempel dengan kuat sehingga menghasilkan anggur-anggur yang istimewa. Tetapi seringkali ada yang menempelnya kurang begitu kuat sehingga anggurnya kualitas KW. Ada bahkan yang menempelnya setengah sehingga bisa jadi akan patah, atau menempelnya itu tinggal sisa-sisa. Dalam bahasa Jawa, kiwir-kiwir, hampir lepas. Namun kita ingat nubuat Nabi, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berkedip-kedip akan dimatikan. Kalau kita masih tetap ingin menempel, akan tetap ditempelkan lebih kuat. Hasilnya, anggurnya menjadi tanda bagaimana kita menempel pada pokok anggur. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk menempel dengan kuat dan menghasilkan anggur yang istimewa, anggur yang dicari oleh
banyak orang. Semoga akhirnya kita beroleh kasih karunia karena tetap menempel pada sang pokok anggur itu. Mari bersama-sama kita berusaha terus menempel pada pokok anggur agar menghasilkan buah-buah yang melimpah. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana aku menempel pada pokok anggur? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sabda-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus selalu menempel pada pokok anggur bila ingin menghasilkan banyak buah. Biarlah buah-buah itu menjadi makanan dan minuman bagi dunia. Semoga kami terus menempel pada sang pokok sehingga benar-benar bisa menyampaikan sari-sari buah itu kepada banyak orang. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga kami tetap Kau tempelkan pada pokok anggur sehingga iman kami sungguh kuat, kokoh, dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami mengalami kasih karunia-Mu dan tetap dalam tempelan pada sang pokok. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus membangun pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, terbebas dari penyakit dan bahaya lainnya. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja mewartakan Injil. Semoga dengan sumbangan panjenengan itu, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya dan dana, membuat gereja mampu untuk melayani sebanyak mungkin orang, agar akhirnya kami boleh merasakan cinta kasih-Mu. Mari kita terus ambil bagian dalam karya-karya gereja, dalam mewartakan Injil. Mari kita ajak semua umat untuk terus menempel pada pokok anggur, menghasilkan buah, dan menjadi pewarta sabda. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.